trader, saya Maxian kembali lagi di tentunya webinar siang hari ini bersama saya Pak Geraldo dan partner saya tentunya Pak Adam Ibrahim Haji. Kali ini kita akan membahas seputar mengenai tentang technical analysis, mengenai tentang candlestick engulfing. Tentunya candlestick engulfing ini sangat membantu sekali untuk kita bisa mengetahui kapan waktunya kita untuk melakukan buy dan kapan waktunya kita untuk melakukan sell. Oke, tanpa menunggu berlama-lama kembali, kita akan langsung saja serahkan ke narasumber kita tentunya, Pak Adam yang akan menjelaskan semua dari awal hingga akhir. Dan nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan saja lewat YouTube ataupun lewat Zoom kami. Oke, silakan Pak Adam. Oke, terima kasih Pak Aldo atas kesempatannya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lewat YouTube, silahkan sampaikan saja. Nanti akan dibacakan ya oleh moderator kami, yakni Pak Aldo tentunya. Nah, sebelum ke materinya, mungkin saya akan share terlebih dahulu ya terhadap apa-apa saja yang perlu kita perhatikan di beberapa event berkaitan dengan minggu ini tentunya. Kita tahu bahwa semenjak Hamas dan juga Israel itu bersitegang di 2 minggu yang lalu, pergerakan yang terjadi di pasar finansial sangat-sangat ekstrim sekali, bahkan range-nya cukup besar ya. Untuk pergerakan 100-200 pips sehari adalah suatu hal yang wajar. Itu bisa diartikan bahwa pada saat ini pasar lebih ke arah bermain jauh lebih aman. Dan aset yang mungkin akan diincar oleh investor atau go to oleh para investor adalah safe haven. Kenapa? Karena di saat kondisi ekonomi sedang dalam kondisi penuh dengan resiko, aset yang bisa terapresiasi adalah safe haven. Dan salah satunya adalah gold ya. Kita bisa mendapatkan gold itu cukup menguat signifikan, hampir 10% ya. Sejak 2 minggu lalu, dari harga bottomnya itu di 18.10 kalau saya tidak salah, per hari ini itu sudah hampir menyentuh level 19.80 ya, which is sudah ada kenaikan kurang lebih 1.600 pips. Nah, ini merupakan suatu pertanda bagi kita bahwa oke, mungkin untuk kita melakukan trading dengan jauh lebih konservatif adalah suatu hal yang esensial. Nanti kita akan lihat secara chartnya ya, potensi gold, kemudian juga dolar dan juga oil ya. Nanti kita akan live analisis ya sebelum ke materinya. Tapi yang saya ingin informasikan bahwa di hari Jumat ini sebenarnya economic data relatif sepi. Kenapa? Karena dari sisi US data itu relatif tidak ada ya di sini, dan kita bisa mendapatkan informasi tadi siang ya dari pound sterling atau dari Inggris ya, di mana data retail sales-nya di sini cukup mengejutkan, drop cukup signifikan ya. Dari positif, di sini positif 0,4, rilisnya itu negatif 0,9. Ini merupakan penurunan yang sangat signifikan dari teritori positif ke teritori negatif ya. Dan ini mengindikasikan bahwa mungkin pound sterling akan jauh lebih tertekan dibandingkan aset yang lain karena penurunan retail sales bulanan yang cukup signifikan. Kita bisa mendapatkan juga nilai penjualan retail yang secara tahunan masih ke dalam teritori yang negatif ya. Walaupun nilainya ini jauh lebih baik dibandingkan nilai sebelumnya, tapi secara aktual nilainya masih relatif negatif. Dan kita bisa lihat bahwa ketika rilis data ini terjadi di jam 1 siang, pound sterling drop dengan cukup signifikan, bahkan menembus level 1.21 sebagai level support psikologi. Oke? Dan untuk nanti malam, data US sebenarnya tidak ada dan akan rilis di lebih ke arah Kanada. Tapi kalau misalkan rekan-rekan memantau mengenai speech yang akan dilontarkan oleh salah satu Fed member di sini, Harker dan juga Mester, ini akan menarik untuk kita perhatikan. Karena di minggu depan itu merupakan minggu tenang, tidak akan ada speech dari member Fed dan juga Jerome Powell, karena di 1 November itu merupakan FOMC meeting. Jadi ada kemungkinan di minggu depan fokus pasar lebih ke arah data ekonomi yang berkaitan dengan US dan juga berkaitan dengan Middle East tension atau tensi yang terjadi di Middle East ya. Mungkin sudah cukup jelas ya untuk update dari sisi kalender, dan mungkin
Kita akan lihat terlebih dahulu ya terhadap speech ataupun pidato yang tadi dilakukan oleh Jerome Powell di jam 11 malam waktu Indonesia Barat di hari Kamis malam kemarin, bahwa Fed di sini menegaskan walaupun tidak akan menaikkan suku bunga, tapi akan mempertahankan suku bunga dalam jangka waktu yang lama ya. Di sini bahwa ada statement berkaitan dengan pausing yang terus dilakukan dalam jangka waktu yang lama atau extended pause. Dan ini yang memicu dolar kembali bergerak naik di atas 106 per dolar. 106 level ya, sorry di sini. Dan kalau misalkan kita lihat di sini, dolar indeks sebenarnya masih relatif menguat karena secara tren masih terus bergerak uptrend. Selama low yang terbentuk di level 105.500 di sini tidak tertembus, maka proyeksinya masih akan bisa terus bergerak naik, apalagi kita tahu bahwa dolar merupakan salah satu safe haven aset yang mungkin diincar oleh investor ketika kondisi makroekonomi pada saat ini yang penuh dengan resiko. Kembali lagi bahwa topik yang terjadi pada saat ini adalah berkaitan dengan Middle East tension dan juga berkaitan dengan inflasi di Amerika tentunya. Dan kita bisa lihat bahwa di sini pasca rilis data UK retail sales ya, pound sterling US dollar itu drop di bawah level 1.21 dan ini bisa terekstensi untuk jauh lebih dalam karena kita mengingat bahwa dolarnya masih akan terus mendapatkan traksi demand atau traksi permintaan ya karena safe haven tentunya. Kemudian selain kita bahas mengenai ekonomi makro ya, kita juga harus memantau mengenai perkembangan ekonomi kita bahwa yang cukup mengejutkan bahwa perlemahan rupiah itu merupakan yang terlemah di Asia. Dan di hari kemarin, Bank Indonesia itu menaikkan suku bunga dari 5,75 menjadi 6%. Kalau lihat itu datanya rilis di hari Rabu kemarin, hari Kamis ya, bahwa suku bunga kita itu naik dari 5,75% ke 6%. Tentu ini merupakan sebuah bentuk intervensi, tanda kutip, yang dilakukan oleh BI untuk menstabilkan nilai rupiah agar tidak bisa menembus level 16.000 ya. Kalau misalkan rekan-rekan lihat secara rate USD IDR per hari ini itu bentar lagi akan menyentuh level 16.000 ya. Which is ini merupakan level yang mengkhawatirkan mengingat kalau mata uang kita terlalu lemah, itu dari sisi aktivitas perdagangan kita, profitabilitas untuk perusahaan itu akan semakin mengecil, dan kalau misalkan profitabilitas perusahaan mengecil, maka perusahaan yang ada di Indonesia tidak akan bisa berekspansi dengan cukup optimal tentunya. Jadi menarik ya untuk kita memantau ekonomi kita sendiri selain dari sisi US, dari sisi Middle East, dan juga dari sisi global makroekonomi, seperti itu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita akan share materi pada siang hari ini ya, berkaitan dengan tips trading menggunakan engulfing. Saya sudah yakinlah rekan-rekan yang sudah terjun di dunia trading, khususnya berkaitan dengan technical analysis, itu sudah tidak lagi familiar dengan yang namanya engulfing ya, atau sudah tidak asing ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan melihat sebuah candlestick, terdapat candle merah, kemudian terdapat candle hijau selanjutnya, menelan candle sebelumnya, ini merupakan sebuah engulfing ya. Secara bahasa, engulfing itu adalah menelan. Nah, ketika candle ini menelan candle sebelumnya, itu mengindikasikan secara psikologi pasar berarti seller atau buyer itu sudah dikalahkan oleh salah satu pihak lawannya. Kalau misalkan dari sisi bullish engulfing di sini, berarti seller sudah dikalahkan oleh buyer. Tapi kalau misalkan muncul ketika naik, berarti buyer sudah dikalahkan oleh seller, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ingin melakukan trading dengan menggunakan engulfing, lebih baik disarankan menggunakan time frame H4 ke atas. Kenapa? Karena kalau misalkan time frame-nya itu terlalu kecil, itu akan banyak noise yang mungkin bisa menjadikan sebuah invalidasi. Seperti itu. Oke, nanti kita akan langsung live analisis ya.
Kemudian juga kita bisa menggunakan engulfing ini sebagai tren penerusan ataupun reversal dan juga exit strategi tentunya. Dan kalau misalkan kita mengacu terhadap entry di mana kita harus melakukan engulfing atau entry berdasarkan engulfing, sebenarnya sederhana. Yang perlu kita perhatikan adalah time frame-nya itu harus di atas H4 ya. Misalkan di sini time frame, saran saya itu di atas H4. Kenapa H4? Karena kalau misalkan jauh lebih kecil dibandingkan H4, maka itu akan terlalu banyak noise yang cukup bisa membuat setup yang tadinya valid menjadi invalid, seperti itu. Mungkin kalau misalkan kita langsung coba praktek ya, di sini kita akan langsung live analisis saja dari sisi dolar indeks, gold, dan juga oil ya. Tapi kalau misalkan kita ingin mengacu terhadap candle engulfing ini, kalau misalkan ditanya seberapa sering sih frekuensi munculnya, itu sangat-sangat sering. Nah, untuk kita bisa mengintegrasikan candlestick dengan support resisten atau teknikal lainnya, untuk jauh lebih powerful, kita kombinasikan dengan area support resisten yang cukup kuat ya, dalam kasus ini cukup signifikan. Yang saya tandai di sini tanda hijau ya, kita bisa lihat bahwa ada sebuah candle engulfing ya di dekat support 105, which is ini merupakan sebuah candle yang bisa membuat yang tadinya trennya bergerak turun bisa bergerak naik ya. Ini merupakan dari sisi engulfing pattern di sini. Sebentar. Oke, ini kelihatan ya dari sisi tanda panah yang saya tandai. Ini merupakan candle engulfing yang mana candle sebelumnya itu relatif kecil dan ditelan oleh candle hijau yang terbentuk di area ini ya. Tapi kalau misalkan kita lihat di time frame H4 dan kalau kita lihat lagi, ini merupakan engulfing yang sangat-sangat valid ya. Bahkan closing price-nya itu jauh lebih tinggi dibandingkan candle sebelumnya. Ingat, kalau misalkan kita ingin melakukan engulfing, teknik trading menggunakan engulfing, saran saya jangan lihat ada wick ya di dalam sebuah candle seperti ini ya. Ini kan ada wick nih. Ini ada wick. Ini juga ada wick ya. Ini kan menelan candle sebelumnya. Ini sebenarnya bisa disebut engulfing, cuman tidak begitu ideal. Alangkah baiknya, kalau misalkan ingin menelan candle sebelumnya, si sumbu atau wick ini ditelan juga. Jadi tidak tanggung gitu. Jadi probabilitas kenaikan atau reversalnya jauh lebih yakin seperti itu ya. Dan kalau misalkan kita lihat lagi di dolar indeks ya, pada saat ini dolar indeks sebenarnya lebih ke arah bullish movement karena di time frame yang jauh lebih kecilnya pun di area ini ada relatif support minor yang menelan candle sebelumnya ya. Mungkin saya akan kasih panah di sini. Candle ini merupakan sebuah candle engulfing untuk penerusan tren ya, di mana trennya naik. Ini merupakan sebuah pergerakan secondary movement untuk turun ya. Dan terdapat sebuah candle hijau yang menelan candle sebelumnya. Jadi ada potensi nanti dolar indeks kalau sentimen bullish-nya ini terus berlanjut, saya akan tarik Fibonacci menggunakan low ke high-nya, maka ekstensinya itu ada di level 1618 ya, di 107.200. Ini merupakan level di mana dolar bisa kembali menguat ke area ini kalau dengan catatan tensi di Middle East kembali tereskalasi. Karena yang berkaitan dengan tensi itu akan memperkuat aset yang berkaitan dengan safe haven. Tidak hanya gold saja, tapi juga berkaitan dengan dolar dan Swiss franc. Ya, kenapa? Karena Swiss franc itu merupakan safe haven aset yang akan diincar oleh investor ketika terjadi political issue dan juga geopolitical tension. Dalam kasus ini peperangan ataupun berkaitan dengan politik ya, entah itu pilpres, entah itu Brexit, Swiss franc itu akan diuntungkan dalam kondisi ekonomi atau resiko seperti itu. Kemudian kita akan bahas mengenai gold ya.
Karena kita tahu bahwa semenjak Hamas menyerang Israel, gold itu relatif menguat signifikan ya. Kalau misalkan kita lihat, coba ukur di sini rekan-rekan menggunakan penggaris yang ada di TradingView, dari low yang terbentuk itu di level 1810-an, hingga jam pada saat ini kenaikannya itu kurang lebih 1.600 pips ya, atau 160 poin kurang lebih. Dan ini akan bisa terus menguat hingga ke level 2.000 ya untuk secara short term-nya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat ya, setelah candle hijau ini terbentuk di time frame daily ya, mungkin saya akan coba lihat di time frame daily, terdapat sebuah area support di sini. Jadi kembali lagi sebelum kita menggunakan engulfing pattern, kita harus identifikasi area penting terlebih dahulu ya. Dalam kasus ini support dan juga resisten. Kalau misalkan kita lihat bahwa level supportnya itu berada di dekat 1810. Nah, kita bisa lihat bahwa candle hijau di sini itu relatif cukup signifikan kuat dan menelan candle 3 sebelumnya. Ini ada 1, 2, dan juga 3. Secara power ini merupakan cukup kencang, dan kalau misalkan kita di-combine dengan sebuah fundamental analysis, terjadi sebuah gap di area ini dan langsung menjadikan sebuah runway gap ya, tidak sempat ditutup tapi langsung lari begitu saja, dan per hari ini menyentuh level 1978 yang secara teknikal kalau misalkan kita melihat secara pattern terdapat sebuah bullish pennant ya di sini. Sebentar. Ini merupakan pattern bullish pennant yang sering muncul. Jadi kalau misalkan kita tarik Fibonacci dari area high ke low yang terbentuk di area ini, level 1.618-nya sudah ditarget, sudah kena TP, tapi kalau misalkan pergerakannya ini follow through, ini bisa terekstensi naik ke level 2005 ya, atau ke level 2.618. Dan ini probabilitasnya cukup besar ya, karena selama pada saat ini belum ada tanda kutip perdamaian yang sudah dikumandangkan oleh kedua pihak. Bahkan Israel sendiri itu menolak untuk melakukan perdamaian dengan Hamas ya. Dan ini merupakan sebuah action yang bisa memicu fear di dalam pasar, dan fear di dalam pasar yang tereskalasi akan memicu peningkatan demand terhadap safe haven aset, salah satunya adalah gold. Dan bukan tidak mungkin gold bisa menyentuh kembali all time high-nya di level 2075 ya, di 2080 ya, all time high-nya seperti ini. Jadi sangat memungkinkan untuk bisa membentuk all time high selama tidak ada tanda-tanda tensi yang mulai membaik. Jadi rekan-rekan jangan coba melakukan shorting di gold, karena secara teknikal ini tidak mendukung rekan-rekan untuk melakukan sell. Kenapa? Karena yang pertama pergerakannya itu sedang trending. Dan yang kedua, dari sisi faktor eksternalnya itu sedang ada penuh resiko. Jadi dolar ataupun safe haven itu akan menjadi sebuah go-to oleh investor. Tapi Pak Adam, kan ini sudah terlalu tinggi. Betul sekali, tapi kita bisa lihat bahwa resisten yang terjadi yang relatif kuat di level 1940 pun ini bisa ditembus dengan cukup solid dan langsung bergerak follow through ya, tanpa adanya koreksi yang begitu berarti seperti itu. Oke, jadi saran saya jangan dilawan untuk gold ini, karena secara kondisi teknikalnya dan kondisi fundamentalnya dan juga ditambah global makronya yang sedang tidak stabil, membutuhkan demand terhadap safe haven aset yang cukup masif ya. Kemudian dari sisi oil kita juga harus melihat ya, karena dari sisi oil di hari kemarin sempat melemah, tapi relatif didukung oleh penguatan yang sangat-sangat signifikan akibat tensi yang kembali memanas ya rekan-rekan. Jadi kembali lagi bahwa untuk kita melihat sebuah pergerakan, kita juga harus memantau dari sisi
global makroekonomi saja, global makroekonomi juga ya. Jadi tidak hanya dari sisi teknikal. Nah, untuk di oil sebenarnya kita belum mendapatkan sebuah engulfing ya, karena engulfing itu membutuhkan 2 candle rekan-rekan. Candle sebelumnya itu merupakan sebuah candle buyer, kemudian candle selanjutnya itu dilanjutkan oleh candle seller kalau itu bearish engulfing. Dan sebaliknya kalau bullish engulfing, candle sebelumnya adalah sebuah candle seller dan candle hijaunya itu menelan candle sebelumnya itu adalah bullish engulfing. Saya sudah yakin lah rekan-rekan sudah pasti paham. Dan kalau untuk oil, kalau misalkan kita mencoba live analysis, di sini potensinya akan seperti apa? Beberapa headline mengatakan akan menguji level 90, sudah hampir tersentuh, tapi kalau misalkan 90 ini bisa ditembus, maka next target mungkin bisa ke level 100 ya. Kalau misalkan kita targetkan dari low ke high di sini secara Fibonacci level mungkin bisa menyentuh level 96 ya. Coba kalau misalkan kita lihat ke time frame yang jauh lebih kecil, sebenarnya ada tanda-tanda untuk bisa menguat ya rekan-rekan, jadi jangan dilawan sekali lagi trennya. Mungkin saya akan coba tarik ya dari area low ke area ini. Mungkin secara nilai bisa menyentuh level 98 lah ya, bukan ke level 100, tapi ini pun bisa menunjang untuk bisa penguatan ke level ini dengan catatan tensi yang terus kembali tereskalasi ya, seperti itu. Jadi kembali lagi ada potensi dolar dan gold itu bergerak searah. Jangan kaitkan pada saat ini gold dengan dolar terlebih dahulu karena sedang tidak normal kondisinya. Rekan-rekan bisa mengkorelasikan dengan dolar dari sisi gold itu kalau kondisinya sedang dalam kondisi yang normal. Nah, pada saat ini kondisinya sedang tidak normal. Jadi ada kemungkinan goldnya bergerak naik, dolarnya pun bergerak naik. Kenapa? Karena kedua aset tersebut sama-sama merupakan aset yang safe haven. Jadi ada kemungkinan bisa bergerak searah atau korelasinya konvergen seperti itu ya. Mungkin untuk pertanyaan saya serahkan ya, siapa tahu ada yang mau bertanya, saya izin minum terlebih dahulu ya di sini. Oke, Pak Adam, terima kasih tentunya dan kita sudah bahas semua ya mengenai tentang oil, kemudian gold itu sendiri dan DXY untuk mengenai lebih lanjutnya seperti apa dan kita sudah membahas mengenai engulfing dan engulfing tadi mempunyai saran dari Pak Adam adalah kita mencari pada time frame besar supaya mendapatkan risk to reward-nya yang juga cukup ideal ya, seperti itu. Nah, sekarang tadi saya sudah cek pertanyaan dari teman ada di YouTube nih dari Pak Ade tentunya minta dilihat untuk Euro USD peluangnya seperti apa nih Pak? Euro USD ya. Oke, kita akan lihat dulu dari sisi Euro USD karena dari sisi dolarnya masih ada penguatan ya. Dan mungkin Euro USD bisa relatif sedikit membuat mungkin saya akan hapus dulu untuk analisisnya. Dari sisi Euro USD sebenarnya secara teknikal ada potensi bergerak naik, tapi kita perlu lihat dari sisi dolar indeks ya. Kenapa? Kalau misalkan kita lihat secara teknikal ada potensi pattern yang terbentuk adalah inverse head and shoulder ya di sini ya sebenarnya. Secara teknikal ini secara time frame besarnya ya. Di time frame yang ini time frame H4. Kalau misalkan kita ngambil struktur dari area ini pun terdapat sebuah pattern yang sangat sering muncul di dalam pasar ya, yakni adalah head and shoulder seperti itu. Dan untuk targetnya itu sebenarnya rekan-rekan saja dari low ke neckline-nya ya. Kalau misalkan di copy paste, kenaikannya sebenarnya bisa menyentuh level 1.06300 ya di area ini dari sisi teknikal euro-nya itu sendiri. Tapi kita pertimbangkan lawannya. Dalam kasus ini dolarnya akan bertindak seperti apa? Mungkin bisa saja harganya langsung naik seperti ini, tidak lama langsung bergerak turun ya.
Karena demand terhadap dolar sebagai safe haven aset masih meningkat ya di tengah ketegangan geopolitik tentunya dan juga peperangan yang terjadi di Middle East ya. Bahkan sudah merembet ke beberapa negara seperti Iran dan juga Lebanon. Dan itu memicu semacam spekulasi investor untuk mengamankan dananya terlebih dahulu ke aset yang jauh lebih aman. Jadi secara short term, mungkin Euro USD itu akan bergerak naik terlebih dahulu ke level 1.06300, tapi secara long term-nya mungkin area resisten ini akan bisa bertahan kalau misalkan dolarnya masih relatif mendapatkan demand ya. Selama resisten di sini belum tertembus, maka tren masih relatif bergerak turun seperti itu ya. Walaupun di sini kalau misalkan kita lihat sudah beberapa kali ada potensi untuk bergerak reversal. Tapi yang cukup jelas bahwa untuk kita melakukan buy pada saat ini itu hanya mengambil opportunity correction naik saja sedikit, tapi secara long term movement-nya ini masih bisa bergerak turun at least ke level 05 kembali ataupun 04 ya di area ini. Seperti itu mungkin ya Pak Adit. Oke, thank you ya. Dan kalau saya sedikit menambahkan, saya juga setuju dengan Pak Adam, memang untuk secara short term-nya ini masih ada possible untuk terjadinya kenaikan. Dan perlu diperhatikan di area warna hijau yang sudah ditandai Pak Adam, itu akan menjadi area penentu apakah tren ini masih akan still on bearish atau akan terjadinya reversal. Kalau misalnya ini sudah di break atas, maka Euro USD selama jangka panjangnya untuk seminggu ke depan akan terjadi perubahan tren yang cukup besar-besaran ya. Tapi kalau misalnya area hijau itu tidak ditembus, maka akan kembali terjadi pelemahan. Oke itu, dan apakah teman-teman dari Zoom ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sambil kita menunggu pertanyaan yang lain, saya akan lihat lagi pertanyaan lanjutannya. Oke, belum ada lagi ya dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman di Zoom pada siang hari. Mungkin saya rasa cukup untuk edukasinya dan untuk insight-nya. Dan saya rasa semoga Bapak Ibu bisa terus mendapatkan live analisis seputar dari Mexico Futures. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar Bapak Ibu bisa mendapatkan konten harian setiap hari Senin dan hari Jumat tentunya di jam 2 siang. Oke, mungkin saya akan pamit diri dan sampai jumpa di edukasi selanjutnya. Bye-bye.